Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi. Hari ini saya mau review salah satu buku bergenre non-fiksi sejarah, yaitu Tragedi Kartini. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Nazilul Fabio, salah satu murid dari SMA Negeri 3 Samarinda. Sekedar informasi teman-teman, buku ini ditulis oleh Suryanto Sastroatmojo dengan ISBN 97975645992 di aplikasi iPusnas. Diterbitkan secara narasi yang diterbitkan pada tahun 2024. Memiliki tebal buku sekitar 183 halaman, berukuran 14,5 cm dan 21 cm. Dan harga satuannya Rp65.000. Buku ini menurut saya cukup menarik teman-teman, karena menghadirkan sisi Kartini yang mungkin jarang kita temui di buku pelajaran. Bukan hanya sebagai simbol emansipasi, tetapi juga sebagai seorang perempuan muda dengan mimpi, harapan, sekaligus luka yang mendalam. Secara garis besar, buku ini menceritakan tentang perjalanan hidup Raden Ajeng Kartini sejak kecil hingga akhir hayatnya. Kita bisa melihat bagaimana ia berjuang untuk pendidikan perempuan, bagaimana semangatnya ingin bebas dari keterbatasan adat. Namun, di sisi lain, ia juga harus menghadapi kenyataan hidup yang sering tidak berpihak padanya. Yang menarik, Kartini ditampilkan sebagai manusia yang utuh. Ia pernah merasa sedih, lelah, bahkan terjebak keadaan. Tragisnya, usianya terhenti terlalu cepat. Namun, gagasan dan semangatnya tetap hidup sampai sekarang. Lalu, kekuatan buku ada pada cara penulis menggambarkan pergulatan batin Kartini. Kita seolah-olah diajak masuk ke dalam pikirannya, merasakan kegelisahannya, kerinduan, dan juga tekad yang ia miliki. Jadi perjuangan Kartini tidak hanya terlihat gagah, tetapi lahir dari rasa sakit dan keterbatasan yang justru menumbuhkan keberaniannya. Bahasa yang digunakan penulis cukup reflektif dan puitis, sehingga buku ini terasa menyentuh hati. Membacanya seperti membuka catatan pribadi Kartini. Namun, gaya bahasa yang puitis ini bisa jadi terasa agak berat bagi sebagian pembaca yang lebih menyukai bahasa sederhana. Selain itu, fokusnya juga lebih banyak pada sisi pribadi Kartini, sehingga konteks sosial kadang kurang mendalam. Secara keseluruhan teman-teman, Tragedi Kartini berhasil menampilkan Kartini dengan cara yang lebih manusiawi. Ia bukan hanya pahlawan besar yang namanya kita kenal, tetapi juga seorang perempuan muda yang rapuh, namun tetap berani bermimpi dan berjuang di tengah keterbatasan. Buku ini memberi kita pelajaran bahwa keberanian tidak selalu berarti menang, tetapi juga tentang bertahan, tetap menulis, dan tidak menyerah meski dunia terasa menekan. Karena itulah, saya rasa buku ini sangat layak dibaca, baik sebagai bacaan sejarah maupun sebagai inspirasi kehidupan. Itulah review sekaligus resensi dari saya tentang buku Tragedi Kartini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.